Halo teman-teman semua, jadi di sini kita mau bahas lagi tentang bagaimana sih cara menganalisis antibiotika golongan atau jenis ya, jenis makrolida teman-teman. Kita mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu. Jadi antibiotika makrolida itu umumnya yang digunakan terdiri atas cincin lakton yang berjumlah 14, 15, dan juga 16 ya, yang dihubungkan dengan gula. Ini kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, biasanya si antibiotika makrolida ini secara klinis dikelompokkan menjadi 3 grup berdasarkan jumlah cincinnya. Ada yang jumlah cincin 14, 15, dan juga 16. Untuk yang 14 itu jenisnya ada erythromycin A sampai dengan F, oleandomycin, dan lain-lain ya. Kemudian untuk jenis makrolida yang bercincin 15 adalah contohnya adalah azithromycin, dan makrolida bercincin 16 contohnya adalah josamin dan rosaramycin ya di sini ya. Nah, untuk pembahasan kita kali ini kita mau bahas 3 sampai 4 jenis makrolida ya di sini ya. Yang pertama adalah erythromycin. Ini jadi adalah jenis cincin lakton teman-teman ya di sini ya. Ini cincin laktonnya nih. Cincin lakton di sini nih, di sini. Nah, ini cincin lakton. Nah, bedanya itu terletak di R-nya atau rantai sampingnya ya. Ini gulanya. Tadi kan ada cincin lakton dan juga gula ya. Ini gulanya. Ini juga gulanya nih, yang ini nih. Nah, kekurangannya dari antibiotik jenis makrolida ini, kalau kita itu mendeteksinya dengan atau berdasarkan gugus kromofor ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat itu hampir tidak ada gugus kromofornya dan tidak ada juga ikatan rangkap yang berselang-seling atau terkonjugasi di situ. Jadi agak susah kalau kita melihat atau menganalisis dengan menggunakan spektrofotometer ya di sini ya. Gitu. Kita mulai dulu dari erythromycin, analisis erythromycin. Kita di sini menggunakan spektrofotometer. Nah, kan di sini kan terlihat bahwa karena dia hampir tidak, bukan hampir sih, tidak ada gugus kromofor atau tidak ada gugus yang berselang-seling, hanya ada ikatan dengan N maupun O ya di situ ya, dengan ikatan rangkap. Di sini terlihat bahwa nanti panjang gelombangnya itu dia di sekitar 200 sampai 300 nih, sangat rendah ya panjang gelombangnya ya. Gitu. Nah, di sini adalah jenis erythromycin yang dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV berarti ya di sini ya, pada panjang gelombang UV pada pH pada pH 8, pada pH buffer 8 di sini. Dengan konsentrasi 6, 9, 12 dan juga 15 ya di situ ya. Dan 3 nih ini. Dan paling bawah itu 3. Ini berarti 3, 6, 9, 12 dan juga 15 ppm satuannya ya. Dalam metanol di situ. Terus yang kedua, itu kita bisa menganalisis erythromycin ya, dengan menggunakan KCKT atau HPLC. Di sini yang digunakan pelarutnya adalah air, gabungan antara air dengan asetonitril ya, dengan pH itu di angka 9 di situ. Nah, di sini ada erythromycin disingkatnya sebagai ER di sini ya. Ini adalah kromatogramnya. Kemudian ada trimetoprim di situ, disingkatnya TMP di sini nih. Nah, ini adalah kromatogramnya ya. Tadi digunakan air, campuran air, asetonitril dan juga dipotasium asam fosfat buffer ya pada pH 9 dengan perbandingan 50 banding 100 banding 25 ya sebagai fase gerak dengan laju alir itu sebesar 1,6 mili per menit ya berarti ya di situ ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa baca erythromycin di situ. Di sini yang digunakan adalah erythromycin etil suksinat ya, dan juga erythromycin
Di sini terlihat bahwa antara erythromycin suksinat, etil suksinat dan juga erythromycin dia mempunyai M per Z yang berbeda di situ di sini. Karena dia dibaca dengan LCMS ya di sini. Untuk yang A ini adalah erythromycin etil suksinat ya. Yang B ini adalah jenis erythromycin saja nih di sini nih. Jadi M per Z-nya atau massa spektrum masanya itu berbeda ya antara erythromycin suksinat dengan erythromycin. Jadi bisa dibedakan di LCMS ya. Kalau tadi kan dengan LC biasa atau dengan KCKT biasa kan nanti pasti dia memberikan retensi yang mirip kan, atau waktu retensi yang mirip gitu. Kalau di sini di MS dia bisa dibedakan dari spektrum masanya atau M per Z-nya. Nah, selanjutnya adalah analisis roxithromycin. Pertama kita gunakan IR ya, ATIR di sini. Jadi di ATIR ini kita gunakan bukan transmitannya, tapi absorbansinya ya sama. Nah, dia si roxithromycin ini dia memberikan respon atau spektrum pada bilangan gelombang itu di daerah 1765 sampai 1705 cm pangkat min 1 atau per cm di sini nih. Nah, ini nih kelihatan. Jadi semakin besar atau semakin banyak roxithromycinnya itu, maka absorbansi dari roxithromycinnya itu akan semakin tinggi di FTIR ya. Ini FTIR teman-teman ya, bukan spektrofotometer UV ya di situ ya. Maka di sini adalah bilangan gelombang, bukan panjang gelombang nih di sini nih. Bilangan gelombang itu untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, bilangan gelombang itu adalah seper panjang gelombang ya. Gitu. Nah, selanjutnya roxithromycin ini juga bisa dideteksi dengan menggunakan KCKT atau HPLC ya di sini ya. Di sini adalah kromatogram dari roxithromycin nih, yang ini. Dia. Ini internal standar, di sini nggak dijelaskan sih sebenarnya. Nah, internal standar itu buat teman-teman yang belum tahu adalah suatu standar yang mirip dengan si sampel, tapi bukan sampel ya di situ ya. Itu gunanya untuk mengkoreksi kesalahan, biasanya kesalahan dari pelarut-pelarut yang gampang menguap biasanya gitu. Nah, selanjutnya adalah analisis clarithromycin. Di sini menggunakan spektrofotometer atau metode spektrofotometri. Nah, cuma bedanya di sini si clarithromycin itu direaksikan dengan para chloroanilik acid atau asam kloroanilat ya di sini ya, si clarithromycinnya. Nah, yang A ini adalah clarithromycin, yang B adalah azithromycin. Terlihat bahwa azithromycin ini ketika direaksikan dengan para chloroanilik acid, dia memberikan respon yang lebih tinggi. Jadi dia lebih sensitif teman-teman sebenarnya dibandingkan pembacaan antara atau dengan clarithromycin di sini ya. Jadi karena dia direaksikan dengan senyawa lain, maka akan terbentuk senyawa baru yang akan dibaca pada panjang gelombang yang lebih besar. Di sini panjang gelombangnya adalah di daerah visible ya, sekitar 550 nih di sini kalau kita tarik garis nih berarti. Nah, gitu. Nah, selanjutnya si clarithromycin ini juga bisa dibaca dengan menggunakan LCMS. Di sini terlihat bahwa jenis spektrum masanya seperti ini ya, M per Z-nya. Nah, selanjutnya adalah analisis azithromycin ya. Di sini juga menggunakan spektrofotometri dan juga digunakan senyawa lain, yaitu dikloroetana di sini nih. Nah, dikloroetana. Nah, jadi si azithromycin ini dengan senyawa dikloroetana itu akan memberikan absorbansi pada panjang gelombang 469, sama-sama di daerah visible ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa baca si azithromycin ini dengan menggunakan KCKT atau HPLC ya di sini ya. Di sini A itu
adalah azitromisin standar di sini. Yang nomor 1 itu adalah azitromisin, disingkatnya AZM ya. Nih, di sini nih. Nah, nomor 2 ini adalah eritromisin ya. Eritromisin. Ini jadi 1 juga AZM ya di sini ya. Dengan berbagai macam perlakuan di sini. Nih, nomor 1 nih sama-sama AZM. Jadi intinya si azitromisin ini bisa dipisahkan dengan menggunakan KCKT dari senyawa-senyawa makrolida lain ya. Di sini yang digunakan adalah eritromisin. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.